Mulai banyak pasien yang lebih ngerti karena AI nggak ketika konsul sama dokter? Kalau orang kota Mas, iya sih. Kadang-kadang Oke. mereka datang itu sudah googling dulu, sudah AI dulu gitu. Jadi tugas kita dokter itu kadang-kadang lebih apa ya? Mungkin lebih ke arah meluruskan lah disinformasi. Oke. Kalau di desa tempat saya itu kayaknya belum sih. Belum ya? Mereka justru lebih apa? Lebih percaya dan lebih mau mendengarkan apa kata dokter. Biasanya seperti itu. Ya. Walaupun tantangannya kadang-kadang adalah itu tadi, mitos-mitos atau kepercayaan turun-temurun yang kadang-kadang ya nggak relevan lagi dengan Oke. hidup kita sekarang. Saya ngebayangin dokter Indra ini 60 pasien sehari, tindakan 5, dan sudah dilakukan berapa lama nih? 10 tahun mungkin? Saya tamat itu 2014 ya untuk dokter spesialis obgyn ya. Praktek udah 12 Jadi tahun 12 ya. tahunan sebagai dokter kandungan gitu. Saya tuh menilai dokter yang pasiennya banyak tuh biasanya wawasannya gede banget. Karena kan tiap hari berhadapan sama pasien dan semuanya gitu. Makin banyak pasien, makin banyak pengalaman ya. Betul nggak itu? Betul sekali. Dengan segala kompleksitasnya. Iya, loh. Benar sekali. Berarti sekarang di tahun ke-12, tahun ke-13 ini ada pasien datang, pertanyaan dikit aja dokter udah tahu nih, ini udah bisa diagnosis nih. Ini kayaknya ke arah sini nih, ke arah sini nih. Ternyata enggak juga Mas. Tahu nggak Mas, ada satu hal yang mungkin banyak orang nggak pahami ya tentang dunia medis ini. Sering sekali ya, kejadian-kejadian yang sangat berbahaya dan mematikan itu justru datang dari kasus-kasus yang kita anggap biasa-biasa aja. Itu kenapa harusnya ya dokter tuh dia semakin tua itu semakin waspada dan semakin hati-hati. Ya ini contoh nih ya, mungkin sebagai satu kasus ya. Mas pernah dengar nggak emboli air ketuban? Emboli air ketuban. Nggak tahu. Emboli air ketuban itu adalah salah satu komplikasi medis yang biasanya terjadi setelah bayi lahir nih, plasenta lahir, terus tiba-tiba aja ibunya itu sesak terus meninggal. Nggak tahu apa-apa faktor risiko dan segala macam, dan itu bisa terjadi. Ada 2 yang paling mengerikan. Yang pertama, kita nggak tahu ini bakal terjadi pada pasien yang mana. Dan yang kedua, ini pasti akan terjadi suatu waktu pada pasien yang kita tangani. Hanya saja kita nggak tahu karena memang secara frekuensi itu memang akan terjadi. Jadi emboli air ketuban itu Mas, setelah bayi lahir, ketuban misalnya plasenta lahir, sebagian dari cairan ketuban ataupun dermis dari bayi itu, bagian-bagian bayi itu masuk ke pembuluh darah. Dan dia akan bisa kalau dia menutup pembuluh darah jantung, maka pasiennya itu seperti serangan jantung, tep gitu. Gak berdenyut jantungnya, bisa langsung meninggal. Atau pada paru-paru aspiksia, gagal napas, atau pada otak dia stroke. Dan mengerikannya, meskipun kita berada di tempat yang paling siap sekalipun, di ruang operasi, di ICU kan kita siap tuh, ada kejut jantung, ada segala macam, ada dokter anestesi, ada kita dokter spesialis. Meskipun semua itu ada, sering sekali pasien-pasien ini tetap berakhir dengan kematian ataupun kondisi cacat seumur hidup. Kalau ke otaknya? Ya, gitu. Tunggu dulu. Tingkat ininya rarity-nya berapa persen? Jarang. 1% di bawah kali? Mungkin ya. Tapi ini pasti bakal akan terjadi. Dan yang seperti saya katakan tadi, ada satu hal lagi yang mungkin nanti perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat. Ini bisa terjadi walaupun semua prosedur itu sudah kita lakukan ya dengan sesuai. Gitu. Berarti by chance aja kan? Ya. Karena dia masuknya lewat pembuluh darah itu kan? Ya. Dan inilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat sehingga bisa dijadikan bahan untuk aspek mediko-legal. Jadi tuntutan merasa ada sesuatu yang salah. Kok bisa tadinya baik-baik aja. Ini ya uniknya kita sebagai dokter kandungan Mas. Saya mohon maaf ya, sepertinya saya banyak sekali yang ingin saya tumpahkan dalam satu waktu bersamaan. Ceritakan gitu. keresahan Anda Dokter Indra. Jadi karena begini kan. Banyak sekali orang yang berpikir kalau terjadi hal itu kan pasti sesuatu yang salah di dokternya atau sesuatu yang salah pada prosedur. Padahal kan seperti saya katakan tadi, pada kondisi paling aman tanpa risiko sekalipun, ini memang bisa terjadi. Memang angka kejadian itu ada dan di seluruh dunia itu ada gitu. Dan kalau sudah misalnya itu terjadi dan keluarga nggak terima, meskipun nanti pada proses peradilannya bisa aja kita nggak salah, tapi kan sebagai dokter kita itu capek ya menghadapi prosesnya. Dan nama udah kesebar. Betul, belum dan lagi. Masyarakat awam kan nggak ngerti bahwa ini pada sebagian pihak nggak bisa dihindari. Ya, betul. Itu yang sedang kita hadapi. Tapi pernah terjadi itu? Beberapa kali terjadi dan bahkan sampai sekarang pun ada beberapa sejawat yang sedang bermasalah hukum tentang masalah. Karena ini. Gitu. Jadi nggak bisa dihindari dengan cara apapun? Nggak ada. Cuman begini Mas, nah, mungkin makanya. Ini kita nggak tahu terjadi pada siapa. Tapi memang lebih sering terjadi pada orang yang melahirkan secara sesar. Makanya itu kenapa mungkin kalau orang-orang yang melihat video-video saya kan agak cenderung cerewet ya pada orang-orang yang sebenarnya bisa normal itu
tapi minta sesar karena sebenarnya nggak apa-apa sih. Sejujurnya dokter itu seneng sesar mas. Justru kalau kita tuh nggak bagus menjaga moral kita, yang bisa-bisa normal kan disesarkan. Kenapa rupanya kita bilang ini ketubannya kering, ini letaknya nggak tahu dia plasentanya di bawah. Tapi kan kita nggak begitu ya. Banyak dokter itu kita itu berusaha untuk menahan ini karena bahaya operasi sesar tuh bukan hanya pada saat itu, jangka panjangnya itu tadi. Kejadian emboli air ketuban meningkat, belum lagi plasenta akreta itu pernah dengar ya mas ya? Enggak tuh. Plasenta akreta itu juga serem mas. Itu misalnya dia hamil, terus plasenta atau ari-arinya itu nempel melekat dalam di dinding bekas operasi yang lama. Dan itu kalau nanti bayinya dilahirkan, plasentanya ini nggak bisa dilepas. Jadi kadang-kadang ini harus kita angkat bersamaan dengan rahimnya. Dan mengangkat rahim sekalian sesar itu kan nggak segampang yang orang pikirkan. Belum lagi perlengketan dan segala macam. Itu kenapa banyak ya orang meninggal. Makanya saya selalu bilang nggak apa-apa sebenarnya kalau orang pingin lahir lahir operasi seksio by request. Kan sekarang banyak nih, semakin banyak nih Gen Z, anak-anak muda. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan sampai kita memilih itu karena ketidaktahuan kita. Banyak orang yang nggak paham. Orang-orang yang meninggal akibat seksio itu sebenarnya lebih banyak daripada yang melahirkan normal. Yang kita takut apa dari melahirkan itu? Sakit, perdarahan. Justru sebenarnya orang-orang yang perdarahan setelah seksio itu lebih banyak. Ya dilihat aja literaturnya ada, datanya ada. Sakit. Coba tanya orang yang sudah habis operasi. Habis biusnya gimana rasa sakit? Jauh lebih sakit sebenarnya. Itu kenapa kadang-kadang saya itu agak cerewet ya mengenai tentang hal ini. Bukan nggak ada maksud apa-apa. Tapi saya pikir memang ini tugas kita bersama. Seperti saya katakan tadi, ya udah kalau kita mau lebih aman tuh tempatkan aja sesuatu itu sesuai dengan apa adanya. Kalau Allah kasih itu memang semuanya normal, normal aja. Memangnya kita siapa? Betul. Ya kan? Tapi kalaupun sebaliknya, jangan pula kita kadang-kadang berkeras kan. Karena kan ada juga orang pemahamannya mas. Kalau melahirkan normal itu lebih sempurna. Jadi dia berusaha semati-matiannya gitu menolak sesar itu. Padahal itu mungkin indikasi dan diharuskan. Nah itu ya jangan gitu juga gitu. Paham. Apa adanya aja. Allah kasih normal, normal. Kalau Allah kasih memang ada indikasi medis harus sesar, gak apa-apa ikut aja. Apa kata dokter gitu. Wah emosional sekali dokter. Oh iya. Wah, saya minum ya. Passionate ya, Pak. Terbawa Minum, suasana gak ini. apa-apa, Masya Allah. gak apa-apa. Terbawa suasana. Ini sebenarnya saya sudah astaga. Udah nahan. Iya. Aman. Kita balik ke ini. Kan tadi kan ada satu indikasi di mana itu di luar kuasa ibu lah untuk mengalami tadi kondisi apa tadi yang sampai bisa mengakibatkan kematian itu? Macam-macam mas. Yang tadi itu Kematian. yang Ada yang emboli masuk air ke- ketuban. Ya, ada emboli air ketuban. Kita masuk ke yang di dalam kuasa ya. Nah, which is adalah untuk menjaga nutrisi. Itu kan penting juga. Iya. Biasanya kalau pasien-pasien dokter Indra itu di bagian mana yang ada defisiensinya tuh, di mana pas dicek kayaknya perlu ini gitu. Karena saya memang bekerja di relatif yang lebih pedesaan, permasalahan paling utama itu gizi sih. Oke. Saya masih sering mendapatkan pasien-pasien yang anemia, pasien-pasien yang stunting gitu. Karena memang ya itu tadi pemenuhan gizinya yang kurang. Ada satu ya, sebenarnya kan pemenuhan gizi itu kan yang paling utama itu mas, yang diharapkan dari ibu hamil itu, bahkan dari sebelum hamil itu adalah makan makanan yang bergizi seimbang itu dulu. Oke. Ya, tapi karena memang kebutuhan ibu hamil itu lebih dari biasanya, itu aja memang nggak cukup. Kita butuh suplemen-suplemen yang di dalamnya mungkin harus mengandung asam folat. Ini penting ya. Oke. Asam folat, kemudian vitamin-vitamin yang lain yang dibutuhkan selama kehamilan. Biasanya yang kurang tuh apa selain asam folat tuh, vitamin D gitu juga kali ya? Iya. Kita kan banyak, saya ngecek juga vitamin D saya juga kurang gitu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di mana-mana orang ngomongin asam folat, memang dia ngapain sih? Nah, asam folat ini unik dan penting sekali mas. Bahkan dari sebelum pasien hamil pun seharusnya asam folat ini memang dibutuhkan. Yang pertama ya kalau saya perhatikan ya, pasien-pasien yang mengkonsumsi asam folat dari sebelum hamil itu yang pertama siklus haidnya lebih baik. Oke.